harinya kita bisa melaksanakan siang Ramadan, di malam harinya kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Semoga siang dan qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh yang bisa kita ambil buahnya besok ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Yasin ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala, nahnu nuhyil mauta, akan membangkitkan orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah dikubur di alam kubur. Nanti ada hari kebangkitan. Allah akan bangkitkan semua manusia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan Allah Subhanahu wa taala giring kepada mahsyar. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami semua mencatat semuanya amal-amal mereka sewaktu di dunia. Jadi apa yang telah kita lakukan di dunia dahulu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang paling kecil sampai yang terbesar, baik itu yang berupa amalan sholih ataupun berupa kemaksiatan. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada setitik pun yang tertinggal dari amalan kita. Tapi jemaah sekalian, tidak sampai di situ. Tidak sampai Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat amalan-amalan kita ketika kita hidup di dunia saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun mencatat amalan-amalan kita atau jejak-jejak rekam kita setelah meninggalnya kita. Sehingga jejak rekam kita setelah meninggalnya kita itu terus ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diteruskan ayat itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat amalan mereka sewaktu hidup, wa atharahum, dan kami catat amalan mereka juga, atharahum, bekas-bekas mereka, jejak rekam mereka sewaktu mereka hidup. Jadi jangan dikira ketika kita ini sudah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam alam kubur, kemudian catatan itu selesai. Tidak. Akan tetapi jejak rekam kita, apa yang kita tinggalkan di dunia, itu selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu jejak rekam yang berupa kebaikan atau jejak rekam yang berupa keburukan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita meninggal dunia, ya, kalau nanti kita meninggal dunia, maka semua orang atau semua yang kita tinggalkan itu sangat cepat untuk mengkhianati kita, kecuali satu, yaitu amal soleh kita. Yatba'ul mayyit thalatha, yang mengikuti orang meninggal itu tiga. Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan kembali. Kemudian yabqa amaluhu, hanya yang tersisa amal solehnya.
yang setia menemani kita sewaktu kita di kuburan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu sekalian nanti ditinggal suaminya meninggal, ya, ditinggal suaminya meninggal, itu nanti ibu-ibu mesti sedih, Pak. Jenengan sebagai seorang suami ditinggal meninggal, istri jenengan akan sedih. Tapi kesedihan istri kita itu tidak akan selalu terus menerus. Dia akan melupakan kita. Dia akan melupakan kita, bahkan dia akan berusaha mencari pengganti kita. Gimana ada dia? Ngono, Pak. Apa meneh? Ya, kalau istrinya itu masih muda. Bahkan kalau suami-suami ini punya harta yang banyak, nanti hartanya jenengan akan diwarisi oleh istri dan akan dipakai nikah lagi dengan hartanya jenengan. Wah, agak gini, Pak. Loh, itu fakta itu nanti. Begitu juga sebaliknya, ketika istri meninggal dunia, suami akan bersedih. Tapi ingat, Bu, kesedihan suami tidak pun terus menerus. Apalagi suaminya juga masih muda dan kaya raya. Dia pasti akan cepat untuk mengambil yang lain sebagai pengganti jenengan. Maka tidak ada yang setia. Ketika istri sudah dapat pengganti dan kemudian hartanya kita itu diambil oleh istri, kita yang ada di kuburan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri, bahkan mempertanggungjawabkan harta kita yang kita miliki yang sekarang dinikmati oleh istri. Begitu juga sebaliknya. Maka kalau sekiranya kita mengetahui betapa cepatnya manusia itu melupakan kita, maka sungguh kita itu pasti akan memaksimalkan kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahu. Inilah yang akan menjadikan ATM untuk kita ketika kita meninggal dunia. Apa bekas-bekas kehidupan kita, apa jejak-jejak rekam yang kita tinggalkan dari kebaikan-kebaikan itu? Apa? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ada 7 perkara yang paling bermanfaat untuk orang yang sudah mati di alam kubur. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna. Ada 7 hal yang pahalanya selalu mengalir untuk seorang hamba walaupun wa huwa fi qabrihi, dia berada di dalam kuburnya. Nah, ini bekas yang paling bermanfaat untuk orang yang mati. Kata Rasulullah ada 7. Yang pertama, saya singkat, man 'allama ilman. Orang yang mengajari ilmu kepada orang lain. Orang yang mengajari ilmu kepada orang lain ini akan selalu ditulis oleh Allah kebaikannya meskipun orangnya sudah di alam kubur. Ditulis terus. Apalagi bisanya orang tersebut memahami agama gara-gara diajarin Ustadz Fulan. Maka setiap kali dia mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh seorang ustadz, maka bekasnya dia yang dia ajarkan ilmu itu selalu mengalir. Yang kedua adalah ajra nahar, orang yang mengalirkan air. Karena air ini nanti banyak yang memanfaatkan, entah itu binatang yang memanfaatkan,
atau para petani yang memanfaatkan ataupun yang lain, banyak dan akan mendapatkan fadilah yang luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga adalah au hafara bi'ra, yang membikinkan sumur. Dan ini pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika dia membebaskan sebuah sumur dan kemudian diwakafkan. Sampai hari ini itu sumur Utsman bin Affan masih ada. Kita bayangkan bekas atau jejak rekamnya Utsman bin Affan itu sampai hari ini masih mengalir, ditulis kebaikan oleh Allah walaupun Utsman bin Affan sudah berada di alam kubur. Kemudian yang keempat adalah al-gharasa nakhlan, orang yang menanam kurma, pohon kurma. Maka kata Nabi, siapapun yang menanam pohon kurma, kemudian banyak orang yang memanfaatkannya, maka dia terhitung sedekah. Walaupun orangnya sudah di dalam kubur. Bersedekah, tapi terus mengalir sedekahnya. Kemudian yang kelima adalah aubana masjidan, orang yang membangun masjid. Selama masjid ini dipakai, siapapun yang pernah sedekah untuk kemakmuran masjid ini, terbangunnya masjid ini, baik berupa karpet, baik berupa keramik, tanah dan sebagainya, sampai hari ini, walaupun dahulu orangnya sudah meninggal bertahun yang lalu, dia mendapatkan kiriman setiap sujud antum yang antum lakukan di masjid ini. Mengalir terus karena ini bekasnya. Kemudian yang keenam adalah awarathamur mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Ya, ini ya orang yang memberi Al-Quran, kemudian Al-Quran itu selalu dibaca, maka selalu mengalir. Dan yang terakhir, awwaladan sholihan yad'ulahu, meninggalkan anak yang sholih yang selalu mendoakan orang tua. Lah 7 ini adalah athar atau jejak rekam yang paling manfaat untuk kita semua, walaupun kita nanti tinggalkan dan kita masuk ke dalam kuburan, selalu mengalir. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai memikirkan jejak rekam yang baik apa yang kita tinggalkan di dunia. Harus ada bekas yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh umat ini. Harus ada. Kita planning. Maka terutama orang kaya itu punya peluang banyak untuk ini. Punya peluang banyak. Dan ketujuh-tujuhnya ini, kalau kita tahu bahwa tujuh-tujuhnya ini adalah setiap amalan yang semuanya manfaatnya adalah untuk umat, bukan untuk pribadi. Sholat untuk pribadi jenengan, sholat untuk pribadi jenengan. Tapi 7 ini tidak. Dia mengalir ke setiap orang yang bisa memanfaatkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meninggalkan bekas-bekas yang baik. Entah itu menyekolahkan anak kalau tidak bisa mengajarinya, entah itu bersedekah dengan membangun masjid, entah itu dengan yang lain, semua yang kita bisa, ayo kita tinggalkan bekas-bekas yang baik supaya selalu mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan panjenengan semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.